Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah, senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita awali dahulu dengan kalimah-kalimah thayyibah di dalam nyawa, jiwa, hati, roh dan kehidupan ini, agar senantiasa berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini di malam yang indah ini kebetulan kami berkunjung ke Banda Aceh dan di belakang kami Masjid Raya Baitur Rahman. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahman dan rahimnya Allah, yakni dengan berjudul Masjidku. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di zaman para nabi, di zaman para rasul, suatu agama dan pertuhan itu ada pada wilayah hati. Jadi yang diceritakan tentang babagan agama dan pertuhan itu adanya di hati. Di dalam Al-Quran itu penuh dengan hikmah, kiasan, penuh dengan tamsil-tamsil, misal-misal. Contoh di dalam surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, ini bila diartikan secara syariat, berarti kan manusianya tidak bisa berjalan sendiri. Harus dituntun oleh Tuhan yang Maha Suci. Ini kan kiasan, tamsilan. Diperjalankanlah manusia atau hambanya di malam hari. Jadi malam hari itu maknanya bukan malam harinya Dhohiriyah ini. Yang dimaksud malam hari itu adalah ketika kita belum wujud. Malam hari itu ketika kita masih goib. Malam hari itu ketika kita belum ada di dunia ini. Dan ketika kita belum merasa hidup, apalagi merasa punya badan. Itulah yang dimaksud malam hari. Bukan malam-malam yang dohir ini. Itulah bentuk kenyataan bahwa Al-Quran itu bahasanya bahasa yang indah. Jadi Al-Quran itu bukan arti dengan artian sesuai dengan
teks atau tafsirnya atau maknanya. Semua itu ada makna yang dohir ataupun ada makna yang batin. Kalau secara dohiriyah, ya manusianya yang berkuasa. Akan tetapi batiniahnya, ya Allah lah yang berkuasa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ketika kita belum ada, ketika kita belum wujud, maka Allah lah yang memperjalankan dari minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna. Jadi kalau diartikan secara syariatnya Masjidil Haram ya masjid yang di luar, masjid yang di Mekah sana. Bila diartikan Masjidil Aqsa ya masjid yang ada di Palestina sana. Akan tetapi sungguh amat indahnya bahasa Allah, sungguh amat sempurnanya bahasa Allah. Yakni Masjidil Haram yang dimaksud Allah itu yang mana? Yakni Masjidil Haram itu tanah yang suci. Dibuatlah manusia dari tanah yang suci sampai diperjalankan hingga Masjidil Aqsa ladzi barokna, sampai menjadi bayi yang diberkahi. Jadi perjalanan manusia dari tanah sampai menjadi bayi itu di suatu malam. Di suatu malam ketika kita tidak ada, ketika kita belum ada, ketika kita masih gaib. Nah, sekarang sudah ketemu kenyataannya. Siapa yang nyata dan siapa yang gaib, yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ketika ayat ini sudah terdengar oleh manusia, yang disampaikan oleh junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, babakan hati, babakan batin, akhirnya menjadi babakan dohir, menjadi babakan syariat. Hukum-hukumnya hati akhirnya menjadi hukum-hukum dohiriyah, hukum-hukum syariat. Akhirnya dibangunlah sebuah masjid-masjid. Contohnya seperti Masjid Baitur Rahman yang ada di Banda Aceh di belakang saya ini. Pada sebenarnya, apakah mungkin masjid ini bisa haulahu linuriyahu min ayatina? Apakah mungkin Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini bisa menyaksikan ayat-ayat Allah? Siapa yang bisa menyaksikan ayat-ayat Allah? Yang bisa menyaksikan ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang sujud di dalam masjid. Maknanya orang-orang yang tidak merasa ada kedirian manusianya. Yakni manusia yang sudah tersungkur ke dalam uripe Allah. Dari urip manusianya. Manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Tuhannya di dalam masjidnya. Yakni apakah masjid itu sebenarnya? Yang dimaksud ayat Al-Isra, ayat pertama ini, surat Al-Isra ayat pertama. Yang dimaksud masjid itu sebenarnya ya apa yang diperjalankan dari tanah. Ya badan-badan inilah yang dimaksud masjid itu. Masjid apa? Tempatnya apa? Tempatnya sujud. Sujudnya apa? Sujudnya roh manusia kepada roh Tuhannya. Sujudnya uripe manungso. Sujud takluk kepada uripe Allah. Itulah yang dimaksud bersujud. Di dalam mana? Di dalam masjid. Mana masjidnya? Ya badan-badan inilah masjid itu. Sehingga dibangunlah masjid-masjid itu. Masjid-masjid dohir akhirnya dibangun sesuai dengan ayat ini. Sebenarnya masjid itu adalah jasad atau badan tiap-tiap diri manusia yang diperjalankan. Tempat untuk bersujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi masjid ini adalah
tempat untuk bersujud. Ketika kita pergi ke masjid, bila kita belum kenal kepada siapa kita harus bersujud, ya akhirnya sholat kita di dalam masjid, masjid yang dohir, akhirnya di dalam sholat di dalam masjid kita pura-pura sholat saja. Ketika Allahu Akbar, hati kita, jiwa kita, nyawa kita, roh kita keluar dari jasad, keluar dari masjid untuk menemui sang kekasihnya. Apa? Urusan dunia, pekerjaan, bisnis, pangkat, anak, istri, dan sebagainya akan menjadi belenggu-belenggu di dalam hati kita bila kita belum tahu, bila kita belum mengenal siapa yang wajib kita sujudi, siapa yang wajib kita abdi dan yang wajib kita sembah. Jadi untuk kebaikan kita semua umat manusia, terkhususnya umat muslimin dan muslimat. Jadi ketika kita sholat di masjid, kita pun juga wajib sholat di dalam masjid yang dikatakan Allah, yang didawuhkan Allah, masjid badan ini. Maknanya suruh diam. Hati kita diam, tunduk patuh, berdiam di dalam badan ini, tidak keluar. Kalau keluar itu namanya tidak khusyuk. Makna tidak khusyuk adalah tidak menyembah, tidak mengabdi, tidak sujud kepada Tuhan yang telah memperjalankannya. Maknanya kita melawan Tuhan. Kelihatannya saja kita rajin ke masjid, sholat di dalam masjid, akan tetapi di dalam hati kita melawan Tuhan. Maka buat apa kita sholat di masjid? Maka buat apa kita sholat dan ibadah bila hati kita selalu melawan Tuhan? Maka dari itu kerjakanlah syariat-syariat agama kita, tapi dibarengi belajar, disambi belajar bagaimana sholat yang sesungguh-sungguhnya sholat. Bagaimana sujud yang sesungguh-sungguhnya sujud. Jadi sambil kita melaksanakan ibadah syariat, sambil belajar ilmu hakikat dan makrifatnya agar sampai ibadah kita, agar sampai tujuan sholat-sholat kita selama ini yang selalu melawan Allah, yang selalu jauh dari Allah, yang selama ini ternyata kita tidak pernah sholat, melainkan ketika kita sholat ke masjid, kita keluar dari jasad kita, dan dari masjid kita hanya bermain-main saja di dalam sholat kita. Kita menghina dina Allah, kita malah mencintai dunia daripada Allah, kita malah bersujud kepada dunia daripada kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang dituntunkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Awalilah semua kegiatanmu dengan niat, karena di dalam niat ada jalan untuk pulang, yakni lillahi ta'ala. Jalan untuk sujud, yakni lillahi ta'ala. Apakah mungkin kita bisa lillah sebelum kita kenal lillah? Apakah mungkin kita bisa lillah sementara kita tidak tahu lillah? Jadi maknanya ya harus awaluddin ma'rifatullah. Jadi apapun agama Anda, khususnya orang-orang Islam, saudara kita semua. Jadi awaluddin ma'rifatullah, di dalam agama itu ya harus kenal, tahu, dan berjumpa Tuhannya. Agar apa? Agar kita bisa menyembah dengan benar, agar kita bisa bersujud dengan benar, agar kita bisa mengabdi dengan benar. Tidak seperti selama ini yang hanya tipu-tipu belaka, yang hanya
bohongan saja, yang hanya durhaka saja selama ini. Badan kita bawa ke masjid, ke dalam masjid, sholat berjamaah di dalamnya. Akan tetapi di dalam hati, kita keluar dari masjid dan durhaka kepada Tuhan. Apa faedahnya? Bahkan kita dikatakan tersesat dari Tuhan. Meskipun kelihatannya raganya ke masjid, tapi jiwanya keluar dari masjid. Eto ewai kelihatannya syariatnya bagus, tapi jiwanya kotor. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah para sahabatku, terkhususnya umat muslimin dan muslimat, umat mukminin dan mukminat, apapun golongannya, apapun alirannya, yang terpenting kita tahu kemana kita hadapkan hati kita. Yang penting kita tahu kemana kita sujudkan hati kita di saat sholat, di saat ibadah, dan di saat kita menjalani kehidupan ini. Agar kita tidak tersesat jalan, agar kita sampai ibadah-ibadah kita, agar sampai sholat-sholat kita ke akhirat, ke hadirat Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih dahulu menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita di hati kita. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita unggah hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Yang artinya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah sebagian dari sholat kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan menjadikannya sebagai kuburan. Sadaqallahul azim. Maka kalau kita ingat kuburan, alam kubur, pas dengan ayat ini atau dengan hadis ini. Di manakah kuburan itu? Ya di badan-badan kita. Inilah kuburan-kuburan itu yang selama ini angker, yang selama ini gelap, yang selama ini banyak hantu-hantunya. Kenapa? Karena kita suka keluar rumah, kita suka keluar masjid, meskipun kita sholat di dalam masjid, meskipun kita sholat di dalam rumah, tapi toh kita keluar, hati kita keluar dari rumah kita, hati kita keluar dari masjid kita, sehingga badan kita, sehingga masjid-masjidnya jadi kuburan yang gelap. Jadi kalau jadi kuburan, akhirnya jiwanya disiksa di dalamnya. Karena tidak mengabdikan, karena tidak mensujudkan jiwanya kepada Tuhannya, akan tetapi selama ini kita mengabdikan jiwa, kita mensujudkan jiwa kepada syaitan, kepada iblis, kepada hawa nafsu kita, dan kepada dunia. Karena itulah kita selama hidup di dunia ini bersama hantu-hantu dunia.
kepentingan-kepentingan dunia, keinginan-keinginan dunia, cipta-cipta dunia, yang mana kesemuanya itu akan menjadi api-api anar, api-api yang membakar hati kita selalu di dalamnya. Karena kita selama ini memaknai masjid, memaknai kuburan hanya syariatnya saja. Kita tidak mengetahui hakikat masjid itu. Kita tidak mengetahui hakikat kuburan itu. Jadi bila kita kembali ke dalam kuburan kita, maka terang benderanglah kuburan kita. Akan nikmatlah di dalamnya. Bila kita sudah taubat dari menyembah, kita sudah taubat dari bersujud, kita sudah taubat dari mengabdi kepada iblis dan setan, mengabdi kepada hawa nafsu kita, taubat masuk ke dalam diri. Dan maka ketika kita mensujudkan diri, mensujudkan hawa nafsu kita seperti sujudnya para malaikat, maka sucilah hati kita, maka disitulah uripe Allah. Itulah yang dimaksud masjid itu. Masjid yang penuh berkah. Karena yang penghuni masjidnya sujud kepada Tuhannya. Jadi makna dari hadis ini, bila diartikan secara syariatnya, ia bertentangan. Karena hadisnya, sholatlah kamu di dalam rumahmu. Padahal perintahnya kita disuruh sholat ke masjid. Akan tetapi makna masjid dan makna rumah itu sama. Yakni badan kita inilah masjid dan rumahnya. Meskipun kita sholat 5 waktu di dalam masjid, yang penting tahu harus kemana kita bersujud. Meskipun badan kita bawa ke masjid, hati, jiwa, nyawa, roh dan hidup tunduk dan sujudkanlah di dalam badan kita, sehingga tidak bisa keluar lagi, sehingga tidak digoda lagi oleh iblis dan setan yang terlaknat, yang selalu mensesatkan anak cucu Adam untuk menjadi anak cucu iblis. Kita selama ini menjadi anak cucunya setan. Kita selama ini menjadi anak cucunya iblis, sehingga kita dibakar bersama iblis dan setan di dalam nerakanya hawa nafsu kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini menjadikan kita sadar, menjadikan kita bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan bersama salawat dolimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgili ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.